Saat ini sedang diwacanakan apakah UTBK, ujian nasional berbasis kompetensi, masih dilaksanakan atau tidak. Ada kerinduan untuk memfilter anak-anak yang memang belum layak lulus, sebaiknya tidak boleh diluluskan, mulai dari level SMP maupun SMA. Tentu ini menjadi wacana yang menarik karena selama ini sudah dihilangkan. Kita berharap UTBK tetap dilaksanakan, tetapi tidak menjadi dasar untuk menentukan kelulusan. Karena apa? Karena setiap anak punya bakat dan kompetensi masing-masing. Keahlian atau bisa dikatakan bakat anak berbeda sehingga tidak bisa dipaksakan untuk masuk dalam satu kondisi di mana itu menjadi penentu. Ahli, katakanlah anak yang tidak bisa fisika, tidak harus gagal sekolahnya, meskipun dia senang musik atau mungkin dia senang biologi atau senang olahraga dan sebagainya. Semua punya kompetensi sendiri-sendiri. Tentu pemetaan terhadap kompetensi anak didik penting untuk kita bisa mengetahui secara merata di mana sebenarnya kelebihan dan kelemahan anak-anak Indonesia. Ini tentu menjadi acuan untuk membangun bangsa dan negara ini. Tetapi yang tidak kalah penting, selain ada UTBK, tingkat kebugaran jasmani anak-anak itu harus menjadi indikator. Minimal cukup. Kalau tingkat kebugaran jasmani dijadikan acuan untuk kenaikan kelas, saya sangat setuju. Karena dengan cara itulah banyak anak-anak akan mengisi waktu luangnya berolahraga. Berolahraga secara teratur. Pulang sekolah tentu digunakan untuk belajar, untuk olahraga. Ketika anak berolahraga, mungkin waktu malamnya bisa tidur lebih cepat dan dia bisa secara produktif untuk belajar lebih lama, bisa konsentrasi lebih lama karena dampak dari tingkat kebugaran yang dimiliki. Kita berharap anak-anak Indonesia pada usia emas nanti terbangun mindset yang besar bahwa olahraga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ini. Harus diperhitungkan. Pemerintah harus menjadikan ini sebuah kebijakan. Kalau tidak, tentunya nanti temuan DBWN, pakar-pakar olahraga menemukan sekitar 26% anak Indonesia memiliki tingkat kebugaran baik dan sangat baik. Selebihnya jelek dan sangat jelek. Tentu ini miris. Bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang besar dengan tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Generasi muda kita tentu jika tingkat kesegaran jasmaninya rendah, mudah terserang penyakit, produktivitasnya rendah, tentu pemerintah akan mengeluarkan banyak anggaran untuk menyiapkan sumber daya untuk bisa bersaing di era-era yang masa akan datang. Kita berharap pemerintah berani mengambil keputusan. Tingkat kebugaran jasmani menjadi salah satu indikator untuk naik kelas bagi anak-anak yang ada di sekolah. Bahkan perguruan tinggi pun untuk masuk ke perguruan tinggi, tingkat kebugaran jasmani minimal cukup dia harus miliki supaya dia menjadi anak Indonesia yang memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Sekian.